Sebelum mencoba berinteraksi dengan energi metafisik apapun, penting untuk membersihkan dan menguatkan medan energi pribadi atau aura kita. Lalu niatkan yang jelas. Misal seperti ini: aku ingin mengenal dan memahami energi halus di sekitarku, hanya jika itu baik bagiku secara rohani. Terus niat yang harus dihilangkan adalah jangan berniat mencari kekuatan atau pengaruh. Kedua, hindari motivasi ego seperti ingin pamer atau membalas dendam, sakit hati, dan ingin membuktikan. Hindari kedua itu. Lalu persiapkan diri dengan pembersihan energi pribadi. Hal itu bisa dilakukan minimal 3 hari berturut-turut, seperti puasa atau mandi pagi sebelum subuh, atau zikir dan meditasi yang istiqomah selama 3 hari minimal. Dan latihan ini sangat berguna untuk meningkatkan kepekaan terhadap dimensi energi halus, yaitu setelah melakukan semua yang saya sebutkan, ambillah posisi duduk bersila, tenang atau bersimpuh. Yang penting jangan berbaring. Letakkan tangan di atas lutut, telapak menghadap ke atas. Lalu pejamkan mata dan tarik nafas dalam-dalam segitiga. Ulangi selama paling tidak 7 kali. Setelah itu, bayangkan cahaya putih keemasan turun dari langit, menyelimuti tubuh. Rasakan getarannya yang lembut dan hangat. Jika semua itu sudah dilakukan, lalu fokuskan pada 3 titik, yaitu titik 1 di heart center, tempat intuisi dan koneksi energi khodam cahaya. Yang 2 pada titik third eye, yaitu pusat penglihatan mata batin. Dan yang ketiga pada cakra kedua, yaitu pusat keinginan dan gerak khodam rendah. Dan ketiga titik itu bayangkan menyala lembut dan seimbang. Setelah mencapai keadaan yang hening, ucapkan tegas dalam hati, jika ada energi pelindung yang ditugaskan untukku yang berasal dari cahaya dan cinta, aku membuka hati untuk mengenalmu. Ucapkan dalam hati beberapa kali. Setelah itu diam dan rasakan. Biasanya energi akan muncul dalam bentuk suhu berubah hangat atau dingin tiba-tiba. Bisa jadi juga getaran di tubuh tertentu, jadi merasakan getaran atau bahkan tubuh bergetar sendiri. Dan juga bisa jadi bayangan. Tadi merasakan kehadiran bayangan-bayangan
atau suara yang keras di otak besar kita. Jadi suara itu dari dalam, bukan dari luar. Atau intuisi kuat. Jadi kita menangkap kepekaan kita menangkap sesuatu yang kuat. Nah, lalu apa penanda kedatangan dari khodam atau makhluk halus positif? Tanda-tanda umumnya yaitu merinding tiba-tiba saat sunyi. Jadi kita merinding. Atau juga jika kita tidak merasakan apapun, bisa jadi lewat mimpi dengan bertemu sosok yang mungkin berpakaian khas atau berbicara tanpa suara. Maksudnya itu berbicara tenang tapi tidak melalui mulut, yang mana kita mengerti pembicaraan tadi. Atau bisa juga dengan getaran di antara alis, jadi tepatnya di titik anaya pada saat kita melakukan ritual tadi, yaitu zikir ataupun meditasi. Atau juga kita merasakan perasaan yang damai yang datang tiba-tiba, padahal situasi saat itu lagi kacau lah kita. Perasaan kita yang lagi nggak enak, nggak nyaman, tiba-tiba menjadi tenang dan damai dan enggan beranjak, enggan beralih. Akan tetapi jika yang datang itu adalah menimbulkan rasa takut, bingung, atau menggoda, ya, segera tutup latihan dan ambil zikir perlindungan. Maksudnya itu ya sebisanya, yang punya mantra ya boleh baca mantra, yang doa boleh baca doa, yang punya zikir boleh baca zikir untuk perlindungan. Jika yang datang itu menimbulkan perasaan takut, bingung, atau kesadaran ada godaan-godaan yang bagaimana, segera tutup latihan. Dan setelah melakukan pengakhiran, jika mau beralih dari tempat latihan itu, biasakan tutup dengan doa perlindungan metafisik seperti ini. Wahai cahaya semesta, aku bersyukur atas segala energi yang hadir. Jika mereka darimu dan untuk kebaikanku, perkenankan tetap bersamaku. Jika tidak, kembalikan mereka ke asalnya dengan damai. Itu cara-cara lengkapnya, ya. Terus penting hal-hal yang harus diwaspadai, yaitu jangan percaya 100% pada suara gaib tanpa diuji dengan akal dan hati atau pendampingan ahli. Yang kedua, jangan menjadikan khodam sebagai alat kekuasaan, ya. Jangan dianggap khodam itu segalanya. Terus jangan sekali-kali memanggil dengan ritual yang berbau, misal ada darah atau tumbal atau apapun sesaji-sesaji yang sekiranya menurut kita terlalu menakutkan lah gitu. Karena hal itu bisa justru mendatangkan khodam-khodam yang dari alam kegelapan atau energi negatif. Jadi kesimpulannya, memahami dan mengenali khodam melalui metafisik bukan untuk mencari pelayan gaib, ya, harus dibedakan.
kita praktisi metafisik itu sudah nggak butuh pelayan gaib, melainkan untuk menyadari bahwa realitas batin kita berdampak pada energi sekitar. Khodam sejati mendekat bukan karena dipaksa, tapi karena kita menjadi selaras dengan cahaya kebaikan. Itu yang perlu diingat, bahwa semua praktisi metafisik tujuannya bukan untuk mencari pelayan gaib atau tambahan kekuatan dari apa, itu enggak. Jadi hanya untuk penyelarasan. Oke, semoga bermanfaat.